Akankah COVID-19 mengguncang kedaulatan negara? Hal terpenting yang harus Anda lakukan ketika berada di dalam lubang adalah berhenti menggali. Filosofi ini sangat tepat tentang problem utang berbasis ribawi. Mindset pelaku utang ribawi menganggap solusi satu-satunya dengan berutang. Tabiat buruk utang salah satunya adalah top up, selalu menaikkan angka utang, sampai pelaku menghentikannya atau binasa karena utang tersebut. Utang luar negeri Indonesia sebesar 410,8 miliar US dollar. Ditambah keputusan pelebaran defisit penambahan utang pada Perpu nomor 1 tahun 2020, kini utang Indonesia semakin menggunung dengan global bond ini. Global bond ini memiliki tenor terpanjang sejarah Indonesia mencapai 50 tahun. Nilainya mencapai 4,3 miliar US dollar. Di samping Bank Indonesia sendiri harus menekan permintaan falas dan menambah sebanyak mungkin suplai dolar dalam kondisi seperti sekarang. Menurut Sri Mulyani, global bond ini adalah bentuk kepercayaan investor kepada pengelola keuangan negara. No freelance tentunya. Dalam ekonomi kapitalis, kepercayaan investor didorong oleh adanya profit. Utang dan bunganya akan menjadi beban. Fakta menunjukkan investor memanfaatkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, penguasaan obligasi dan saham oleh asing yang sudah lebih dari 50%. Dan akhirnya, Indonesia pun terperangkap riba dan utang. Hadis riwayat Al-Hakim meriwayatkan, riba mempunyai 73 macam dosa. Yang paling ringan seperti laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sebagai gambaran tahun 2020, bunga utang yang harus dibayar mencapai 295 triliun rupiah. Utang tidak saja meluluh lantakkan sendi perekonomian, tetapi kedaulatan negara pun akan terguncang. Intervensi asing semakin besar, rakyat semakin sulit hidupnya karena negara harus membayar utang dan meninggalkan beban 50 tahun pada generasi mendatang yang mencekam. Lalu di manakah kekayaan alam kita? Gemah ripah loh jinawi, tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Gunung emas, hasil tambang, lautan, hutan, sungai yang harusnya mampu mencukupi kebutuhan hajat hidup rakyat Indonesia. Adanya virus corona bukanlah penyebab utama terpuruknya ekonomi suatu bangsa. Penyebab sebenarnya adalah sistem ekonomi yang diterapkan di negara tersebut. Jika sistem sosialisme dan kapitalisme sudah terbukti gagal, maka hanya ada alternatif yang bisa diterapkan, yaitu sistem Islam. Karena fakta sejarah telah membuktikan selama 13 abad dan menguasai 2/3 dunia menebarkan cahaya kemakmuran di muka bumi. Maka sudah saatnya umat Islam berjuang untuk menerapkan sistem Islam dan meninggalkan sistem yang sudah terbukti tidak berhasil demi kebaikan dan keberlangsungan alam semesta serta peradaban manusia.